Terima kasih kesempatannya pada saya saya tidak akan memaparkan materi, jadi saya akan berbagi pengalaman saja bagaimana saya mengelola pekarangan saya di rumah untuk kegiatan pangan, kecukupan pangan rumah saya. Nah, kita share saja ya. Saya mohon untuk minta izin untuk share ini. Oke. Oke, Share silakan PPT Pak. saya. Oke, Mang. Apakah sudah terlihat? Masih loading, Pak. Oh iya. Oke, sudah. Sudah ya? Oke, ya. Bisa di full screen, Pak, untuk Ya, oke. Terima kasih. Ini pengolahan pekarangan terintegrasi dalam konsep urban farming tadi sudah dijelaskan sebagian sama Pak Budi karena Pak Budi sering bermain ke rumah saya. Ya, jadi ini hanya berbagi pengalaman kalau saya menerapkan ilmu sebagian-sebagian yang saya peroleh di kampus dan di masyarakat sehingga menjadi mengerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini saya sih urban farming menurut saya menghasilkan pangan, kemudian bahan baku herbal, tapi yang ini saya dapat serat dan bahan bakar. Saya tidak membuatnya serat dan bahan bakarnya dengan lahan dan air terbatas di daerah perkotaan atau di. Nah, kemudian urban farming sendiri pada dasarnya dibagi menjadi 3 ya. Ada yang mikro. Nah, yang kalau seperti di saya itu kategorinya adalah mikro. Jadi mengoptimalkan pekarangan saja yang ada di rumah. Kemudian ada meso itu yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Bandung, buruan saya. Saya pernah bareng-bareng dengan Pak Maman dari Dinas Tanaman Pangan. Itu. Kemudian makro itu biasanya lebih besar lagi, itu bisa sampai dengan nursery. Kalau kita lihat yang makro di daerah Bandung itu ada di daerah atas, di daerah perbatasan dengan Pasir Impun. Nah, itu saya pernah melihatnya di situ. Nah, ini kira-kira halaman saya seperti ini. Ini dari view jendela rumah. Jadi tadi betul pekarangan itu saya lebih sebagai sumber inspirasi, sumber pemikiran. Nah, cuma tadi melihat ada space-space yang kosong, jadi saya optimalkan space-space ini untuk memproduksi pangan saya. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mahasiswa melihat di sini saya ada ayam. Ini adalah mungkin 6 bulan yang lalu kandangnya ayamnya masih 8 ekor. Kemudian yang biru ini adalah tong untuk lele. Nah, saya memanfaatkan semuanya yang ada di halaman jadi untuk memproduksinya, untuk memproduksi pangan khususnya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari seberang yang tadi dari view jendela, nah ini kalau dari seberang kira-kira halaman rumah saya ini seperti ini. Jadi di sini ini adalah sumber pangan saya. Ini sumber pangan saya. Jadi di sini saya memproduksi pangan. Ini menggunakan hidroponik. Kemudian ini adalah ayam. Nah, kemudian juga di sini adalah sumber pangan saya. Tadi saya menggunakan pot. Kemudian ini adalah lele yang warna biru ini untuk lele. Juga di sini tong-tong ini adalah untuk ikan. Saya untuk lele juga. Jadi dimanfaatkan untuk lele dan ini di sebelah sini ini adalah ayamnya. Kemudian ini tadi arah yang sebelah kemudian dibalikan lagi. Nah, ini pagar rumah saya juga optimalkan untuk pangan. Jadi di sini sumber sayuran saya sebelah sini di pagar saya tempel jadi tanaman gantung. Sayang gitu ketika lihat pagar tembok tidak dioptimalkan, akhirnya saya membuat tembok ini jadi tanaman gantung di sini. Nah, ini seperti ini kira-kira. Dan ini pengolahan limbah saya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada seperti hong. Nah, ini
ini adalah pengolahan limbah, kemudian nanti kita bahas ini ada pengolahan limbah composting, kalau yang ini adalah penampungan valuable sampah-sampah yang bermanfaat atau masih punya nilai ekonomis saya simpan di sini. Dan ini adalah sampah-sampah yang masih kekurangan rumah saya satu, saya masih yang sudah sangat tidak punya nilai sama sekali masuknya ke sini. Nah, tapi sebagai tanggung jawab moral saya menanam tanaman banyak. Gitu. Karena sampai hari ini di rumah saya itu tidak ada sampah yang keluar kecuali yang valuable ini. Nanti saya seminggu sekali tukang pemulung ini datang ke rumah saya ngambil yang valuable ini. Di sini biasanya botol-botol, kemudian apapun yang masih bernilai saya masukkan ke sini. Oke, ini kira-kira seperti ini halaman saya. Oke, nah bertani di pekarangan tadi sudah Pak Budi jelaskan. Nah ini kira-kira kalau di rumah saya kira-kira fungsi bertani di pekarangan saya ini pertama itu optimalkan sumber daya. Ketika saya melihat pekarangan saya hanya ditanamin oleh bunga-bunga gitu kan, akhirnya saya ganti siapa tahu saya bisa makan atau minimal menyuplai. Oke, mohon maaf para peserta mungkin terjadi kendala sinyal di narasumber kami. Mohon untuk menunggu. Kebutuhan protein atau pangan saya khususnya serat kan, yaitu sama protein sayuran dan protein. Nanti saya terangkan ini pengolah sampah. Apakah masih kelihatan lagi itunya? Tadi disconnect ya? Iya Pak, tadi disconnect. Ini screen share-nya kelihatan? Belum Pak, di share screen ulang. Oke, ya, sebentar ya. Terima kasih Pak. Oke. Mohon maaf untuk semua peserta terkendala teknis. Oke, udah kelihatan lagi ya? Bu Sudah Nunung? Pak, silakan dilanjutkan kembali. Ya, jadi ini saya tidak sampai hari ini tidak menambah penghasilan tambahan, tetapi sebenarnya potensial untuk penghasilan tambahan khususnya untuk sumber protein ya. Nanti saya terangkan di sumber protein. Kemudian estetika tadi, ini sosial, saya lebih banyak ke sosial. Jadi kalau teman-teman Bu Nurul mau main ke rumah saya, pasti saya kasih telur omega atau ALD. Karena sampai hari ini telur saya berlimpah, nanti bisa dilihat. Kemudian lele juga berlimpah karena kami sudah sampai dengan bosan makan lele. Jadi fungsi sosial saya kalian bagi-bagi setiap yang datang. Kemudian ini pengaman lingkungan tadi kita bisa berbagi dengan ini ya. Ini fungsi-fungsi yang mungkin bisa kita mainkan gitu. Nah ini lanjut. Nah ini awalnya betul di pandemi ketika saya iseng tidak punya pekerjaan lihat gitu. Nah ini awal saya bersama anak saya. Nah, saya bikin semua ini pada saat awal ketika pandemi rumah saya masih tidak ini, maka saya set sedemikian rupa ketika pandemi ya ini pekerjaan ketika pandemi nambah ide gitu. Oh udahlah saya kerjakan selama ini dan akhirnya jadi gitu. Kecuali nanti ada biogas yang telah saya kerjakan lama gitu, tapi ada masalah di tengah jalan ini. Nah ini sumber pangan saya. Ini sumber pangan saya. Jadi sumber pangan saya itu yang pertama kangkung. Nah, ini yang telah saya lakukan tanaman sampai hari ini. Dan ini menjadi sumber serat saya utama, kangkung dan bayam. Dan mungkin kalau bayamnya teman-teman akan ketawa karena saya tidak bayam komersil. Jadi saya pakai bayam liar itu yang suka tumbuhnya besar-besar. Saya kalau lagi ngegoes, nah, saya ambil tuh di jalan, bawa ke rumah. Yang kecil-kecil, sebesar lidi saya bawa ke rumah dan saya pindahin ke hidroponik. Nah ini sekarang masih kemudian seledri dan bawang daun ini masih berproduksi. Ini tadi katuk dulu sebagai pagar. Nah ketika istri saya
melahirkan. Nah ini karena untuk melahirkan ini saya tanam katuk nih, dijadikan pagar. Dan sampai hari ini masih ada. Kemudian ini cabai rawit, tanaman-tanaman yang ada. Ini terung dari mulai bulat sampai dengan ungu. Waktu Pak Budi datang ke rumah saya sedang panen terung ungu nih. Nah sekarang masih ada ini. Kemudian labu besar. Ini labu besar yang labu kamoci ini juga pernah saya tanam. Jadi kalau nanti saya akan perlihatkan sampai dengan satu pohon itu saya panen sampai dengan 64 butir. Nah, nanti saya bagiin ke teman-teman goes. Nah, ini yang tadi buah-buah apa tanaman-tanaman yang jadikan sumber medicine. Jahe itu sangat mudah sekali nanamnya, kunyit. Ini kecombrang. Nah, ini Pak Budi di rumah saya ada 2 tipe kecombrang. Kalau keanekaragaman hayati, kecombrang putih dan kecombrang merah. Nah, ini pare juga pernah saya tanam. Jadi saya tuh kalau bosan ganti tanaman gitu. Pare saya tanam, sereh juga tanam, binahong itu banyak dan sekarang sudah saya bubak lagi gitu. Ketika sudah bosan ganti tanaman baru gitu. Jadi saya tidak apa tidak fanatik dengan tanaman, saya selalu gonta-ganti tanaman gitu. Tapi yang sekarang masih eksis ini kangkung, bayam, seledri, cabai, terung bola ini sampai dengan labu besar belum saya tanam lagi. Nah kalau sumber protein saya nanam ikan lele dan telur ayam. Kemudian ini buah-buahan mangga, mangganya mangga aromanis dan mangga mana lagi. Ini yang sedang saya kupas setahun yang lalu. Nah sekarang juga lagi berbunga lagi buahnya. Mungkin nanti bulan-bulan Agustus akhir lah nanti akan panen lagi. Ini bunga aromanis saya boleh dicobain. Pak Budi udah pernah nyobain kalau nggak salah. Ini manis nih, sangat manis sekali. Jadi kalau karena buah itu bisa mangga itu bisa 2 kilo ya, 1 2 butir 1 kilo. Mana lagi saya itu bernanam saya 2 pohon ini. Ini setiap 3 bulan lah. Ini salah satu keistimewaan mana lagi itu panennya bisa 3 kali setahun. Gimana kita mengelola perbungaannya. Nah, seperti apa Kang Mansur atau Pak Mansur saya melakukan sistem bunga sayuran? Ini yang pertama saya pakai pot. Nah, ini tanaman ini saya ada hidroponik dan aquaponik, nanti saya terangkan ada di ininya. Kemudian polybag, pot. Nah, ini yang pot yang ini dari tanaman gantung, saya pakai pot yang ini. Kemudian ada yang di lahan langsung. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang senangnya di lahan, kalau di pot nggak begitu bagus gitu. Nah saya kemudian ada merambat tanaman besar. Nah ini yang merambat tanaman besar ini saya pakai untuk labu. Nah ini di lahan, jadi di pot. Nah nanti disesuaikan kalau hidroponik dan atau aquaponik karena ini pada dasarnya disatuin dengan ikan. Ya, jadi disatukan dengan ikan nanti sirkulasinya seperti apa. Kita lihat. Nah ini yang kata saya tadi ini sayuran saya yang ini bukan bayam pelak ya, artinya ini benar-benar bayam liar. Jadi kalau adik-adik senang, ini bayam liar ini sangat enak, lebih enak dari bayam yang sudah diinikan. Jadi saya kalau lihat bayam ini, selagi saya ambil, ini tanaman-tanaman kecil saya pindahkan. Nah ini sudah dipotong, ini di sisa-sisa pagar, jadi cukup ini. Jadi kalau ini punya 7 pohon aja, kita bisa panen itu satu pohon yang besar itu bisa untuk satu kali masak gitu ya. Yang seperti ini. Jadi ini saya tanam di lahan. Kemudian yang tadi ini medianya dengan menggunakan saya full kotoran domba dan kotoran ini ketika saya ayam belum ada ya. Ini saya pakai kotoran domba, nanti sudah pakai ayam ada, saya sudah pakai kotoran ayam. Nah ini yang hidroponik dan aquaponik, jadi disatuin ini lele di sini, nanti sirkulasi, saya ngasih makan lele, langsung nutrisinya masuk ke sini. Jadi saya tidak menggunakan pupuk yang berasal aquaponiknya atau hidroponiknya Kang pakai larutan A, B, tidak. Enggak, saya ribet buat saya. Jadi saya cukup lele masukin, saya kasih makan lele, nutrisi tanaman saya sudah terjamin gitu ya. Udah ini. Nah ini yang hidroponik ketika awal saya bikin ini hidroponik jadi belum kelihatan sudah datang. Nah ini juga ketika awal. Nah ini yang di pot yang di polybag saya tanam ini biasanya pokcoy, ini terong dan sebagainya saya manfaatkan gitu. Ini dan nah ini pemeliharaan tanamannya seperti apa? Nah ini yang saya ingin katakan. Saya pilih bibit tanamannya. Ini kalau bibit tanaman saya untuk kangkung saya beli dan saya nanti kangkung itu
kalau orang lain cabut, kalau saya kangkung saya di hidroponik ratun cropping. Nah, ini aquaponik medianya, tadi bibitnya kalau yang bayam itu saya pakai bayam liar. Jadi kalau teman-teman punya bayam liar, ambil satu, kemudian dibiarkan berbunga satu, itu seumur-umur punya bayam liar di rumah kita. Karena dia begitu sudah tua, turuk lagi, jadi lagi tuh, jadi lagi. Jadi itu enaknya kalau punya ini. Jadi bawa aja satu, biarkan berbunga, akan terus-menerus punya stok. Ini medianya, saya pakai aquaponik dan tanah, pemupukan. Pemupukan ini semuanya hasil dari pupuk pekarangan. Jadi saya tidak mendatangkan pupuk dari luar. Jadi semuanya berasal dari berbasis pekarangan, semua hasilkan dari pekarangan. Kemudian ya ini pembersihan gulma, mau tidak mau gulma itu selalu ada. Saya datangkan ya. Tadi kadangkala apa Kang gulmanya lagi? Ya gulmanya kadangkala bayam itu, bayam liar ini karena disukakan jadi gulma ya. Saya pindahkan ketika tidak diinginkan kan posisinya gulma. Nah, saya pindahkan bayam liarnya ke tempat yang spesial lagi. Kemudian ini tekniknya ya pengairan dan penyiraman. Ketika musim hujan aman. Nah tapi ketika musim yang seperti hari ini kemarau harus ada kegiatan penyiraman. Khususnya yang di pot sama yang di tanah ya. Kalau yang di aquaponik ya aman aja karena sirkulasi waternya terjamin. Tuh. Kemudian ini teknik pemanenan. Nah, yang saya bilang tadi pemanenan ini saya melakukan pemanen di hidroponik mungkin orang cabut. Kalau saya di hidroponik adalah di ratun. Jadi ketika kangkung itu udah layak panen, saya potong aja nanti akan tumbuh lagi, Nah, jadi tidak sekali bibit ganti lagi bibit yang baru. Jadi ribet saya tuh prinsipnya kalau saya harus bisa dan istri saya harus bisa melakukan gitu. Karena nanti kalau yang akan menguruskan istri juga gitu. Nah, ini yang juga harus kita pertimbangkan. Jadi semuanya saya bikin semudah mungkin, sesimpel mungkin gitu, konsepnya. Nah, ini saya pelihara ya kadang-kala tadi kalau sudah melihat acak adut gitu ya, saya bersihin, saya puluhin kayak gini. Nah, ini saya pindahin nah kayak cengek ini nanti tumbuh ini 3 bulan panen gitu. Nah ini tadi yang saya bilang waluh ini waluh sudah seperti ini tanamannya gitu. Nah, kemudian nah ini juga udah dipanen beberapa kali yang hidroponik ini. Nah ini yang saya bilang tadi waluh ya. Saya punya waluh ini waluh besar. Nah ini seperti ini. Dan daunnya sangat enak. Nah, ini daunnya sangat enak, daun yang mudanya ya keanekaragaman hayati saya ambil jadi sumber pangan saya. Jadi ketika saya nanam waluh itu, saya seminggu sekali apa kata orang Sunda ngundur ya, mengambil tanaman ini untuk dijadikan sayur. Jadi daun mudanya saya ambil, kemudian sayur, ini tambah dengan dorokdok. Wah, ini enak banget ya. Ini tanaman sayur. Ini buahnya sampai dengan 64 butir satu pohon ya. Ketika dirambatkan urus saya ke pohon besar. Jadi begitu nanam ini gampang, tanaman ini sangat survive sekali. Jadi begitu ada biji tabur situ, taikin aja. Udah tinggal menunggu. Nah, itu. Nah ini ketika teman-teman goes di Unpad kita punya AIGO beberapa fakultas datang ke rumah saya, ini saya ambil semua nih. Waluh-waluh ini saya bagikan ke teman-teman. Nah ini lalu ya tadi ini pohon-pohon koleksi tanaman saya ini waluh ini saya bagiin ke teman-teman semua waluh satu telur gitu. Nah, ini semua sekarang ketika ini telur lumayan melimpah. Nah ini cara panennya. Jadi ketika ini saya panen pohon-pohonan ini di pohon ketika sudah layak, oh ini sudah layak panen. Nah ini saya panen. Nah ini anak saya yang bungsu. Nah ini saya ajarin bagaimana cara panen ya biar senang lah nanti kalau anak-anak sudah senang kayak sekarang saya yang bersihin kotoran ayam itu anak saya yang sulung ngasih makan ikan itu anak saya yang kedua gitu. Mereka sudah tahu kewajibannya masing-masing gitu. Jadi kita ajak anak-anak juga untuk bisa terlibat gitu. Nah ini pokcoy saya panen sudah dipotong itu yang tadi di polybag itu. Kemudian ini kangkung. Nah, kangkung itu tadi saya potong seperti itu, nanti ratun lagi gitu.
ratun lagi. Ini sebulan sudah panen, gitu. Ini yang enak sampai hari ini saya kangkung ini saya benar-benar swasembada kalau untuk kangkung, untuk bayam. Ini swasembada. Kira-kira dalam 1 minggu rumah saya disuplai sayuran oleh rumah sendiri itu tiga kali seminggu. Jadi yang lainnya beli 4 hari, yang 3 masih dapat dari sayuran dari rumah kalau sayuran. Mohon maaf, waktunya 1 menit lagi. Aduh, 1 menit lagi saya, aduh banyak ya. Ini coba saya Ya, skip aja ya. Pak, nanti saya tambahkan 3 menit lagi lah, Pak. Oke ya, Silakan. ini sayuran-sayurannya, ini terongnya kayak gini. Nah ini lele. Ini lele saya integrasi dengan hidroponik. Nutrisinya adalah wajib, kemudian jadi kotoran lele, kemudian penggunaan aerator wajib di lele. Nah ini 1 tong biru itu bisa 200 ekor. Nah ini jadi kalau udah airnya sudah butek kayak gini, ini dibersihin. Ini tandanya ketika ngasih makan terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Sehingga kalau terlalu banyak kayak gini. Jadi kasih tahu anak saya jangan terlalu banyak gitu. Nanti ya ini contohnya kasih makan terlalu banyak. Ini ayam petelur saya kayak gini tiap hari, sumber protein. Nah, Rangka bangun. Ini telur yang saya hasilkan telur omega 369 ya. Ini anak saya yang ngasih makan, juga saya ajarin cara ngasih makan. Kemudian telur seperti ini. Kemudian karena saya ingin berbagi, saya tingkatkan kandang saya. Nah ini tambahkan populasinya, sekarang saya 18 butir per hari. Nah ini telurnya banyak. Kemudian omega 369 saya olah jadi kayak gini. Nah, teman-teman pasti akan ngelihat ini rumah saya tadi, rumah saya ini limbahnya seperti ini. Jadi yang semuanya limbah ini saya jadikan composting. Jadi saya pakai composting. Tadi saya pakai BSF saya tinggalkan karena harus ada penetesan ya. Nah, akhirnya saya pakai cacing dan kompos. Nah ini kayak gini. Nah ini tadi ditampung, kemudian sudah sebulan ditampung di sini, dipindahkan, dikasihkan untuk makanan cacing. Nah ini kayak gini saya panen. Ini panen kompos. Jadi sudah panen kompos, tiap bulan nanti dijadikan media. Nah ini kira-kira ini adalah telur asin saya. Nanti kalau teman-teman bagaimana cara bikin telur asin, saya sudah tidak menggunakan abu dan bata merah ya. Ini sudah pakai garam jenuh, jadi karena telurnya banyak. Nah ini tiap hari direndam 4 sampai dengan 14 hari selesai saya rendam, kemudian jadi telur asin. Nah ini caranya, bersihkan saja telurnya, sudah selesai. Kemudian direndam dengan telur asin. Nah ini kemudian, nah ini paling sederhana ketika saya coba, ini 18 butir. Kemudian telurnya akan seperti ini, pasti ada di sekalian ngiler kalau